kanan kamu, apa kabar hari ini? Kasih tahu. Ibu, apa kabar? Kasih tos kiri kananmu. Boleh bangkit berdiri dulu. Boleh bangkit berdiri, kasih tos kiri kanan, katakan apa kabar kamu hari ini. Kasih tos, mari bangkit berdiri. Ya. Apa jawabnya? Luar biasa. Hari ini biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Siapa yang bersuka cita pagi hari ini? Siapa yang bersuka cita boleh angkat tangan dulu. Amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Sama-sama kita katakan pujian ini bersama. Sambil tepuk tangan. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Lihat kiri kananmu, katakan. Kita berkumpul jadi satu. Amin. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajib. Semuanya boleh tepuk tangan. Hilangkanlah hati yang sedih. Angkat tangan, katakan. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan? Mari kita bersukaria. Sekali lagi, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Tepuk tanganmu. Hilangkanlah hati yang sedih. Amin. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan? Mari kita bersukaria. Katakan damai yang dia berikan. Damai yang dia berikan sangat besar. Damai yang jadikan hati senang. Katakan. Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Ku serahkan padanya Yesus. Sekali lagi, damai yang dia berikan. Amin. Damai yang dia beri. Katakan. Sangat besar, damai yang jadikan Hati tenang. Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Ku serahkan padanya. Yes. Sekali lagi saya mau dengar Bapak Ibu saja yang katakan amin. Amin. Tepuk tangan dulu kalau bilang amin. Amin. Ya. Yang diajikan hati tenang. Amin. Katakan Tuhan. Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Amin. Sama-sama. Ku serahkan padanya Yesus Tuhan. Katakan ku serahkan. Ku serahkan padanya. Yes. Sekali lagi. Ku serahkan semuanya ini Tuhan. Ku serahkan padanya Yesus Tuhan. Tepuk tangan buat kita semua. Amin. Silakan duduk. Ada yang mau masih berdiri? Nanti aja berdirinya. Duduk dulu ya. Amin. Sekali lagi saya tanya, siapa yang pagi hari ini bangun pagi sudah bersyukur? 2-3 orang? Ini Pak Onggo, ini orang PD 2-3 orang. Oke. Siapa yang buka mata terus dia berdoa dan bersyukur? Sekali lagi. Siapa yang hari ini terima berkat Tuhan? Siapa yang hari ini merasa diberkati? Siapa yang hari ini bangun pagi pegang handphone? Ibu, jujur. Pak Onggo berdoa atau buka handphone? Puji Tuhan. Biar pagi hari ini kita terima berkat Tuhan sepanjang hari ini sampai malam. Amin. Mau pegang handphone ya itu urusan lain, itu urusan pekerjaan dan segala macam. Tetapi biarlah penyertaan Tuhan sempurna bagi hidup kita. Amin. Kasih tahu kira-kira biar Tuhan menyertai kita senantiasa. Kasih tahu, jangan lihat hari. Senantiasa menyertai. Amin. Dan
Dan pagi hari ini bersama-sama kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Ketika kami buka mata Tuhan, itu Tuhan yang membukakan mata kami. Ketika kami bangun ada kekuatan yang baru daripada Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Tidak ada batas. Tidak ada ruang yang membatasi kasih Tuhan buat hidup kami. Ketika kami mengalami permasalahan, kami percaya hanya di dalam nama Yesus Tuhan boleh memulihkan, Tuhan boleh membukakan setiap jalan untuk kami. Bapa di sorga, terima kasih buat penyertaan Tuhan. Biar kami pagi hari ini kami serentak bersyukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan mari kita nyatakan pujian ini bersama-sama sebagai doa kita pagi hari ini. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu Boleh terjadi Tuhan. terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna Boleh nyata dalam hidup kami. nyata dalam hidupku. Oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, kami bersyukur, ku Terima kasih Yesus atas kebaikan-Mu yang kami terima. Terima kasih Tuhan, Kau memulihkan kami, Kau menjamah hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Engkau sungguh ajaib. Oh, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Oh, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Kasih percaya, terbatas oleh ruang dan waktu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh sampai di tempat ini walaupun kaki kami sakit, badan kami sakit. Kami datang untuk memuji nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mencintai kami, Engkau jadikan kami biji mata-Mu Tuhan, kesayangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, masih banyak ucapan syukur dalam hati kami. Engkau Allah yang tahu, sungguh tahu dan mengerti apa kebutuhan yang kami alami. Bapa di sorga, biarlah setiap daripada kami memperoleh kasih karunia daripada Tuhan. Hanya nama Tuhan yang kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Yesus luar biasa. Lebih kencang. Amin. Puji Tuhan. Oke, semuanya diberkati Tuhan. Siapa yang mau bersaksi? Itu, orang Katolik begitu. Mau bersaksi, satu peristiwa, dua peristiwa. Ada? Mungkin ibu yang paling depan? Oh tidak ada. Ada? Ada yang mau bersaksi?
Oke, Ibu Herlina. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya cuma mau mancing aja ya. Karena kan saya tahu orang Katolik itu selalu rendah hati. Kalau disuruh kesaksian, menghentikan cipta dimulai. Nah, jadi saya pemanasan aja nanti setelah saya Bapak Ibu ya. Bu Susi banyak ceritanya nih ya. Saya mau menyaksikan Tuhan itu begitu luar biasa. Kami memang terbiasa ya kalau mau berbuat apapun kami selalu bawa dalam doa. Tuhan, saya mau jalan-jalan. Karena pada waktu pandemi udah lama ya nggak jalan-jalan. Terus jujur kata nih ngaku dosa, saya nggak pernah terima booster. Karena sejak saya dapat Sinovac yang kedua, tangan saya ini kena frozen shoulder. Pertama begini aja nggak bisa, begini nggak bisa. Sampai 2 tahun ini masih menyisakan sedikit. Jadi dulu kalau mau pakai baju aja sulit sekali nggak bisa. Ya, jadi saya nggak mau booster. Otomatis nggak bisa booster, nggak bisa kemana-mana. Nah, kemudian kita bawa dalam doa, Tuhan kalau kau izinkan kita mau pergi nih. Kemarin saya pergi ke Cina ya 9 hari. Nah, keajaiban yang pertama, sebenarnya kita daftar untuk tanggal 22 karena semuanya sudah tutup, sudah close kan. Kita baru daftar masih di meja travel. Si ibunya bilang itu kan cepet-cepetan karena konsorsium gitu loh. Kita sudah mau iya gitu, ternyata ada seat yang kosong itu udah diambil sama travel lain. Oke, berarti tanggal 22 gagal. Terus saya cuma bilang, ya udah kita waiting list kamu tolong cariin, tapi kalau bisa yang di depan bukan yang di belakang 22 gitu. Nah, terus singkat cerita, Tuhan luar biasa. Kami dikasih sehari sesudahnya kami dikasih kabar kita dapat yang tanggal 19, berarti 3 hari lebih maju. Dan apa yang terjadi? Semua digenapi sama Tuhan. Berkat dari Tuhan dari awal sampai akhir itu sempurna. Kita doa, Tuhan saya nggak mau lu. Soalnya teman saya sudah pernah bilang, lu pergi tanggal 22 percuma lu nggak bisa lihat apa-apa. Hujan langsung kabut semua nggak bisa kelihatan dan sebagainya. Gak ada guna gitu-gitu kan dan sebagainya. Saya cuma bilang, ya sudah. Kalau ini Tuhan udah izinkan pasti Tuhan kasih jalan. Beneran. Dari hari pertama sampai terakhir tidak ada satu tetes pun air hujan yang turun. Luar biasa Tuhan kita. Ya, satu. Padahal itu tour leadernya baru pulang dia bilang kemarin kita hujan terus loh di sini. Saya bawa itu padahal sebelum tanggal itu ya hujan terus. Terus lift yang di stasiun kereta Bultrin itu berkali-kali dia pulang pergi macet, nggak pernah beres itu liftnya nggak bisa dipakai dan sebagainya. Waktu giliran kita itu liftnya nyala benar-benar nyala, nggak ada masalah dan sebagainya ya. Nah terus kita juga diberkati ya, pokoknya semuanya fine, oke. Terus udah gitu kan kita selalu diomongin nih, barang harus cuma 15 kilo dan sebagainya ya. Lah ilah bawa barang aja udah berat, mantel-mantel berat, makanya saya paling gak suka kalau pergi winter karena semua peralatannya berat banget gitu kan. Isi koper cuman isinya udah bawaan dari Indo dan sebagainya. Saya cuman bawa beberapa, ternyata sampai di sana gak ada dingin sama sekali. Maksudnya dingin-dinginnya enak-enak aja, fine-fine aja gitu ya. Terus udah gak ada hujan dan sebagainya. Barang itu banyak sebanyak-banyaknya gak ada yang overweight, semuanya overweight. Semua overweight, wes gak ada, semua dibeli. Itu kan kalau konsumsi itu kan belanja terus kan, tawarin apa dan sebagainya. Udah pokoknya ada gak karu-karuan dah. Terus udah gitu kita kan gak boleh bawa buah. Buah dari Cina gak boleh dibawa ke Indonesia. Indonesianya yang melarang bukan Cinanya. Cinanya mah suka-suka lu mau beli 1 ton juga gak masalah gitu ya. Nah semuanya lolos gak ada yang diperiksa sama sekali. Jadi begitu luar biasa ya, saya cuma bilang Tuhan thanks God. Kamu kalau memberi berkat itu sempurna adanya, gak pernah setengah-setengah. Tapi sempurna dan damai sukacita menyertai kita. Amin. Nah sekarang saya kan udah mulai pemanasan nih. Kalau pagi ini waktunya kita banyak ya, ayo siapa yang bersaksi? Ibu cantik di depan ini. Ayo Bu, siapa ayo? Pasti ada, banyak pasti. Ya, wah ini teman lama saya Ki Andi mau kesaksian. Wow luar biasa tuh. Nah yuk, pasti sudah berapa tahun cuti dari PD ini pasti ceritanya banyak nih. Terima kasih, shalom buat teman-teman semua. Saya ingin membagikan kasih Tuhan untuk saya yang saya rasakan belakangan ini ya. Jadi terakhir ini nih kan saya kan sebenarnya ada traveling ke Jepang. Anak saya perempuan itu sekarang lagi belajar sekolah di Amerika. Jadi dia juga ikut acara saya ke Jepang ini.
Tapi karena dia itu kan lagi ngambil sekolah, jadi dia sibuk setengah mati. Jadi dia itu lupa apply visa Jepang. Sedangkan saya sendiri pikir dia pasti udah tahu karena kan kita pergi ke Jepang bukan baru sekali gitu kan. Jadi kita yang di Jakarta pikir dia tahu sendiri, dia bisa apply sendiri. Karena kan kalau visa Jepang itu kan free ya dan tinggal online gitu kan. Jadi yang kita di Jakarta pikir dia tahu, sedangkan yang dia itu sibuk banget dengan kuliah-kuliah dia gitu. Sampai saatnya kita mau berangkat, hari Jumat dia baru apply itu visa. Sedangkan visa itu kan kalau apply nggak bisa langsung keluar kan, perlu berapa hari kan. Jadi pada waktu saat hari Jumat malam itu saya diberitahu suami saya bahwa Tasya baru apply visa. Waduh, saya mendadak saya jadi stres gitu, mana mungkin gitu pesawat akan kasih dia naik gitu kan. Jadi saya hanya bisa berdoa, saya cuman bilang begini, Tuhan Engkau pasti sudah merencanakan hal-hal yang sudah jadi rencananya gitu. Kalau memang ini adalah rencana Tuhan, biarlah nantinya acara kita di Jepang ini berjalan dengan lancar gitu. Tapi saya cuman bilang kalau bisa Tuhan dilancarkan gitu kan semuanya gitu. Jadi pada waktu saat dia check in, itu pesawat masih kasih itu dia boarding pass. Jadi saya sampai bilang, wah ini benar-benar mujizat ya, saya bilang begitu. Tapi sebentar lagi pada waktu dia sudah masuk ke ruang tunggu, suami saya dapat text message lagi dari anak saya, dia bilang dia dipanggil gitu. Jadi pada waktu dia dipanggil saya cuman berdoa lagi, saya bilang aduh Tuhan tolong anak saya gitu kan. Jadi benar itu dia dipanggil, dia ditanyakan visanya mana. Jadi anak saya bilang saya belum dapat. Karena saya baru apply Jumat, dia bilang begitu. Itu langsung loh, anak saya disuruh tidak boleh naik pesawat. Itu koper dia langsung dikeluarkan dari pesawat gitu. Jadi dia ditinggal. Semua penumpang naik, dia tinggal gitu. Jadi pada waktu saat suami saya bilang dia ditinggal pesawat, saya pikir ya sudahlah, saya mau bagaimana ya. Saya hanya bisa berdoa, saya cuma bilang tolong Tuhan kalau bisa itu officer dari kedutaannya tolong bisa melihat application anak saya biar dia cepat gitulah. Nggak apa-apalah kita beli tiket baru, tapi kalau bisa yang cepat gitu kan, kita doanya selalu minta Tuhan begitu ya. Tapi akhirnya visa itu dia baru dapat sekitar tanggal 21. 21 hari itu dia dapat. Sedangkan dia itu ada acara tanggal 22 dan 23. Jadi kalau dia terbang pun dia sampai tanggal 23, tapi kita sebenarnya dari tanggal 22 pagi itu kita harusnya udah pindah dari Tokyo, kita mau pergi ke Kawaguchi dan dia ada acara di situ gitu. Jadi saya cuma bilang, aduh Tuhan kalau bisa ini dilancarkan. Karena saya lihat harga tiket itu semua udah gila-gilaan. Kalau mau berangkat hari itu juga itu semua harganya tuh udah, aduh saya sampai kaget gitu. Saya sampai bilang, aduh Tuhan kalau ini dipaksa pergi ini kok harga tiketnya mahal banget gitu. Tapi rupanya Tuhan sudah memberikan semua yang terbaik. Akhirnya tanggal 21 anak saya tiba di Tokyo itu jam 1 siang. Jadi memang agak meleset, yang tadinya kita mau berangkat jam 6 pagi, kita akhirnya berangkat memang agak siangan gitu ya. Tapi semua acara berjalan dengan baik, lancar sampai saya pulang ke Jakarta, kalau boleh dibilang semuanya indah gitu pada waktunya. Jadi Tuhan itu benar-benar baik. Walaupun mungkin Tuhan masih kasih pelajaran buat kita yang mungkin kita menganggap remeh, hal yang sebenarnya penting tapi kita anggap remeh. Tapi Tuhan mungkin mau mendisiplinkan kita ya. Dan semuanya Tuhan itu menjanjikan kita yang setia dalam doa semua dilancarkan. Terima kasih. Terima kasih. Ini suara ibu-ibu gitu. Dikit-dikit Tuhan tolong dong anaknya. Ibu-ibu gitu. Nanti lanjutnya Pak Ongko akan ceritakan. Mari kita
Kita sambut dua sharing ini, kita katakan Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Saya undang kita bangkit berdiri. Katakan kiri kananmu sekali lagi, aku siap serukan nama Yesus. Kasih tahu, kasih tahu. Haleluya, kita mau siang hari ini kita mau memuji Tuhan. Nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja. Haleluya. Sambil tepuk tangan kita mau katakan pujian ini. Sama-sama. Paparapam, paparapam, paparap, pararara. Sekali lagi. Paparapam, paparapam, paparap, pararara. Dengan gambus dan kecapi kita memuji Tuhan. Dengan gambus dan kecapi, amin. Mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah, hey, nama Tuhan yang memberi kemenangan. Katakan kalau Allah di pihak kita, siapa lawan? Sekali lagi dengan gambus dan kecapi. Dengan gambus, amin, dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Angkat tangan, bersorak, hey, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Katakan kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Amin. Katakan, terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Angkat tanganmu, bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Lihat kiri, serukanlah, hey, nama Tuhan, hey, yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Sama-sama begini. Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara. Katakan, sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan. Terdengar sama-sama. Terdengar suara. Katakan, Tuhan dari Sion, terdengar suara. Sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan. Dari umat, katakan sama-sama. Dari umat yang telah dimenangkan. Sekali lagi. Dari umat yang telah dimenangkan. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus luar biasa.
biasa. Kasih tahu sekali lagi, Tuhan Yesus sungguh baik. Kasih tahu, kasih tahu. Woo! Haleluya. Semuanya boleh goyang, semuanya boleh menari bagi Tuhan. Amin. Hey, sama-sama kita katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti, oh, hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Boleh digoyang. Tuhan Yesus baik, oh, oh, sungguh amat baik, yeah, yeah, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sebab tiada berkesudahan kasih setiamu, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Kasih tahu, hari berganti hari, amin. Tetap ku lihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidup. Dua jempolnya, dua jempol. Tuhan Yesus baik, oh, amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, dua jempol. Tuhan Yesus baik, oh, oh, sungguh amat baik, yeah, yeah, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Umat Tuhan katakan, Tuhan Yesus baik, amat baik, yeah, yeah, untuk selama-lamanya. Tuhan, sekali lagi, sama-sama tepuk tangan. Tuhan Yesus baik, amat baik, yeah, yeah, untuk selama-lamanya. Tuhan, dari selama-lamanya, dari selama-lamanya, sampai lama, untuk lamanya. Tepuk tangan dulu buat Yesus, luar biasa. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik. Lebih dahsyat ketawa. Tepuk tangannya lebih meriah lagi. Amin. Kita ada 30 lagu pujian. Kita ada 30. Silakan duduk, silakan duduk. 2 lagu aja ngos-ngosan. Silakan duduk, silakan duduk. Diberkati Tuhan, amin. Kalau semua hati bersuka cita ketika kita datang menyembah Tuhan, ada rahmat, kita boleh melihat Tuhan dalam hati kita, amin. Dan saat itu kita dipulihkan, amin. Mari kita siapkan hati kita datang menyembah Yesus, Tuhan, Raja di atas segala raja. Sembah Engkau Yesus, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Kita katakan sembah dan puji, sembah dan puji. Sembah dan puji Tuhan tatamu. Sembah dan puji Tuhan tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Engkau Tuhan dan Raja kami Yesus.
Pagi hari ini kami boleh menyembah Engkau. Yesus, kami puja, kami sembah, sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan. Saya undang kita bangkit berdiri. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji kita tahu. Oh, Sembah dan puji kita tahu. Sembah Dia, sembah dan puji kita tahu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Dia. Oh, sembah dan puji kita tahu. Sembah Dia dan puji kita tahu. Kami menyembah Engkau Yesus dan puji kita tahu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Dia. Oh, kita tahu. Sembah dan puji kita tahu. Sembah dan puji kita tahu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Sebab Engkau sungguh besar, Engkau Allah kita Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu, tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu, tiada seperti Engkau. Oh, tiada seperti-Mu Yesus. Oh, haleluya. Ya Rama Salamon, ya la 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 masila masala. Haleluya. Oh, ya la 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 masila masala la 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 la. Haleluya. Oh, ya Rama ba 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 ba. Haleluya. Haleluya. Ya Rama masila masala la 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 la.
Sungguh kami menikmati akan kasih Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Tuhan Yesus tinggal dalam hati kami. Tuhan Yesus bertata dalam hati kami. Ketika kami mengangkat tangan, kami boleh dipulihkan Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami boleh ambil waktu sejenak memuji menyembah Engkau Yesus. Kami boleh tinggalkan setiap pekerjaan kami boleh tinggalkan urusan kami. Tapi kami punya waktu sejenak Tuhan untuk menyembah Engkau Yesus, Raja di atas segala raja. Siang hari ini Tuhan, berkati hati kami, berkati telinga kami, mata kami. Agar apa yang nanti kami dengar daripada-Mu Tuhan, lewat Bapak Onggo boleh tinggal dalam hati kami. Kami mau Tuhan menjadi berkat bagi sesama kami lewat firman yang akan kami dengar. Bapa, kami mau duduk diam. Kiranya Tuhan boleh membuka hati kami sekali lagi, pikiran, agar kami boleh terima firman Tuhan dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Dan Tuhan boleh berkati Pak Onggo. Semuanya ini kami bawa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Silakan duduk. Kami persilakan Pak Onggo. Mic-nya lupa. Ya, shalom. Selamat siang Bapak Ibu, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah lama ya, saya udah sejak COVID udah 3 tahun nggak ke sini ya. Biasanya dulu saya sering diundang ke sini. Ya, pada siang hari ini saya udah diberikan satu tema. Tolong ditayangkan temanya apa? Temanya jangan cari pembenaran diri ya. Ya. Tolong tayangkan temanya jangan cari pembenaran diri. Sebab kita setiap hari kalau suami istri berantem kan merasa diri kita paling benar ya, betul gak ya? Yang salah pasangan kita. Nah itu makanya kita mau belajar dari perikop pada pagi siang hari ini. Tolong natsnya dari Matius 19 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-22. Kita akan baca secara berganti-gantian. Ya. Matius 19 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-22. Ya.
Judulnya Orang Muda yang Kaya. Wah, ini calon mantu ya. Orang muda yang kaya. Pasti dicari oleh orang tua ya. Ya. Ayat 16 sampai dengan ayat 22. Kita mau baca dulu firman Tuhannya. Ya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Nah, terus sekarang Bapak Ibu baca. Kurang semangat bacanya. Ya, 18. Oh, enggak jelas ya tulisannya ya. 18. Ya, kata orang itu kepadanya, "Perintah mana?" katanya. Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta." Terus ayat 20. Kata orang muda itu kepadanya, "Semua itu telah kuturuti. Apalagi sih yang masih kurang?" Nah, silakan. Ayat 22 kita baca bersama-sama. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Demikianlah sabda Tuhan pada Allah ya. Ya. Nah, jadi kita lihat di sini ada seorang muda yang kaya ya. Nah, mungkin dia dapat warisan dari orang tua, bisa juga ya, atau dia juga bisnisnya berhasil, sukses. Nah, jadi dia datang kepada Yesus, dia tanya, "Guru, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat supaya memperoleh hidup yang kekal?" Tentu yang dia inginkan tentu hidup bersama Bapa di surga kan, yaitu menginginkan hidup di dalam kerajaan surga. Kita semua di sini juga kan, makanya datang ke tempat ini ingin masuk ke surga. Toh betul nggak ya? Nah, jawab Yesus menjawab tadi bahwa, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Tuhan." Ya, jadi garis bawahi, turutilah segala perintah Tuhan. Nah, terus anak muda itu tanya lagi, "Perintah yang mana?" Terus Yesus kasih tahu, jangan membunuh, jangan mencuri dan segala macam. Nah, ini Yesus menjawabnya dengan hukum Taurat ya. Jadi pada waktu itu si anak muda itu bilang, "Oh, itu udah gue lakuin deh sejak muda juga, apalagi sih yang masih kurang?" Nah, terus Yesus bilang, "Hanya satu yang masih kurang. Kalau kamu ingin sempurna, jualah segala milikmu itu." Ya, dia bilang, "Gimana, gue udah capek-capek ngumpulin duit, sekarang sulit bagi sama orang miskin." Nah, gitu ya. Nah, jadi kita mau lihat, tolong gambar itu. Tolong gambar yang ada orang suruh pilih, mau duit atau mau Tuhan Yesus. Sebentar ya ini mah, tayangkan. Nanti kita masuk, saya akan kupas. Jadi Yesus memberikan solusi ya. Jadi rupanya anak muda itu hidupnya dalam hukum Taurat. Dia nggak tahu, dia ketemu dengan Tuhan di atas segala Tuhan, raja di atas segala raja. Tapi dia manggilnya guru, kan betul nggak ya? Nah, di situ. Ya, tolong buka. Jadi sebelah kiri Tuhan, sebelah kanan duit. Orang suruh pilih mana tuh ya? Pilih mana? Tuh, pilih mana? Nah, seperti anak muda itu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ya. Nah, sekarang kita mau belajar lewat firman Tuhan ini ya. Nah, jadi yang pertama kita melihat bahwa anak muda itu ternyata Tuhan tahu kelemahannya. Karena dia adalah Allah yang maha tahu ya. Kita manusia sering sok tahu ya. Nah, makanya kita mau belajar lewat perikop ini. Karena kita juga sering sok tahu. Merasa diri kita, saya ini udah beres. Sudah rajin ke gereja, ikut doa rosario, udah ikut persua, segala macam. Tuhan apalagi sih yang masih kurang. Nah, ini kita mau belajar pada pagi siang hari ini ya. Jadi anak muda orang kaya ini merasa sudah benar di hadapan Tuhan ya. Jadi merasa dia udah benar. Tapi Yesus
tidak mengajarkan jalan yang benar, ya. Karena semua agama mengajarkan jalan yang benar, ya. Yesus mengajarkan apa? Jalan kebenaran. Nah, apa beda jalan yang benar dan jalan kebenaran? Kalau jalan yang benar itu jalan yang saudara dan saya sudah tahu. Contoh, Upadi Kelapa Gading nih, tiba-tiba ada demo, dia bilang, gue tadi lihat ada demo, gue nggak percaya deh, begitu kita, tadi gue lihat benar loh ada demo, oh ya berarti benar, betul nggak? Nah jadi anak muda itu dia hidup dalam hukum Taurat, jadi agama itu mengajarkan jalan yang benar, semua agama ya, mengajarkan jalan yang benar, artinya apa yang sudah saudara dan saya tahu. Tapi Yesus bukan hanya mengajarkan jalan yang benar, tapi dia mengajarkan jalan kebenaran. Apa itu jalan kebenaran? Jalan yang sudah saudara dan saya tahu dan yang belum tahu. Ya. Ulangan 11 ayat 12. Jadi agama ya semua mengajarkan jalan yang baik, yang benar. Tapi agama membuat orang jadi berantem, betul nggak? Merasa agama saya lebih baik, kamu mau jelek begini, begitu, begini ya. Nah, makanya ntar saya mau ajarin ya, Yesus tidak pernah bawa agama ke dunia ini. Di dalam Matius 4 ayat 17, pertama kali Yesus berkhotbah, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jadi Yesus datang ke dunia ini bukan bawa agama, tapi bawa kerajaan Allah. Artinya karakter, sifat-sifat kerajaan Allah itu harus ada di dalam anak-anak Tuhan. Ya. Nah kita kan disebut anak. Kalau kita lihat anak, kok mirip papanya ya, kok mirip mamahnya. Nah jadi kalau kita nggak mirip papa mamanya, mirip siapa? Masa anak tetangga, betul ya? Nah makanya kita harus memiliki sifat-sifat kerajaan Allah. Tadi saya suruh tayangkan apa? Ulangan 11 ayat 12 ya tuh. Kalau nggak nanti lupa, coba yuk. Ulangan 11 ayat 12. Nah, mana ulangan 11 ayat 12? Nah, jadi ini penting sekali ya. Nah, kenapa? Tadi kan saya bilang, Yesus mengajarkan jalan yang sudah saudara dan saya tahu dan yang belum tahu. Kenapa? Nah, karena ini. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir. Jadi Tuhan tuh udah tahu nanti 1 Januari 2024, 31 Desember 2024 udah tahu. Siapa yang bakal jadi presiden Indonesia nanti 2024, Tuhan sudah tahu tuh. Ini firman Tuhan ya di Ulangan 11 ayat 12. Karena dia berjalan dalam kairos. Nah kairosnya Tuhan, artinya waktunya Tuhan. Tapi kalau saudara dan saya tidak berjalan dalam kairosnya Tuhan, kita berjalan dalam waktu kronos. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi nanti sore, besok siapa yang menjadi, nggak tahu. Karena kita berjalan dalam waktu kronos. Makanya kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Yang mengajarkan bukan jalan benar, tapi jalan yang benar dan kebenaran. Nah apa itu kebenaran? Yohanes 17 ayat 17. Ayat 21 atau 17 coba sebentar. Yohanes 17 ayat 17 betul. Yuk. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi firman Tuhan itu adalah kebenaran. Bahkan Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, ada yang tahu nggak? Kebenaran dan hidup. Yesus nggak bilang, akulah jalan benar dan hidup. Enggak. Karena kalau benar itu agama ya. Tapi Yesus mengajarkan jalan kebenaran. Artinya jalan yang saudara dan saya udah tahu dan yang belum tahu. Kita bersyukur kita bisa ikut Yesus yang bisa tahu apa yang akan terjadi bulan. Oh ya, kita bisa tahu apa yang akan terjadi bulan depan, tahun depan, betul nggak? Dia udah tahu. Nah, makanya kita bersyukur ya. Kita tidak memegang agama ya. Yesus Kristus datang ke dunia tidak bawa agama. Nanti lihat kan, tadi saya bilang Matius 4 ayat 17. Bahkan ketika Yesus sudah bangkit, selama 40 hari dia mewartakan tentang kerajaan Allah. Jadi 40 hari, jadi bukan agama, bukan. Kapan pertama kali orang disebut Kristen? Kisah 11 ayat 26, tolong tayangkan. Kisah Rasul 11 ayat yang ke-26. Ada
enggak Kisah 11 ayat 26? Kisah Rasul. Kisah Rasul 11 ayat yang ke-26. Ya. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Mereka enggak pasang badge di sini, aku orang Kristen, aku enggak ya. Tapi ada sekelompok orang seperti saudara dan saya yang cara hidupnya berbeda, cara ngomongnya berbeda, tindakannya berbeda. Jadi orang dunia bingung, oh itu mah orang Kristen. Nah di situ ya, tapi dia nggak pasang tulisan aku orang Kristen. Jadi sekelompok orang lihat ada orang anak Tuhan kok hidupnya beda ya. Nah jadi ngomongnya juga beda, cara bertindaknya beda, segala macam. Kok nggak sama sih kayak kita orang dunia. Biasa kan orang suka ngomong gitu ya. Jadi itu pertama kali disebut istilah Kristen. Nah jadi kita melihat di sini anak muda itu dia hanya punya agama Taurat ya. Jadi dia pegang kitab Taurat. Makanya dia tanya sama Tuhan, kurang apa lagi sih, gue udah semua agama gue udah lakuin tuh semuanya, udah ya, suruh ini suruh itu udah. Apalagi yang masih kurang. Nah, dia kan hidup dalam hukum Taurat. Hukum Taurat yang utama dan terutama Matius 22 ayat 37 mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Betul nggak? Bilangnya begitu kan? Perintah Tuhan yang utama dan terutama. Tapi rupanya anak muda itu lebih mengasihi duitnya daripada Tuhan. Berarti dia udah melanggar hukum Taurat tuh di situ. Karena Tuhan tuh dia Allah yang maha tahu, betul nggak? Makanya kita jangan sok tahu, termasuk saya juga. Jadi mungkin kita ya selama ini, wah gue udah lakuin segala macem deh, Pak Haryanto udah deh semua. Tapi ketika kita berjumpa dengan Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, dia tahu apa yang kita masih kurang. Makanya nanti kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan apa sih yang masih kurang dalam diriku? Aku mau hidupi ya. Nah Tuhan kan mengatakan dalam firman Tuhan, apabila engkau mengasihi aku, kamu harus menuruti semua perintahku. Contoh yang paling gampang, ampunilah musuhmu. Gampang nggak? Ketawa. Nah itu nggak gampang ya makanya. Nah tapi ini perintah Tuhan. Kalau kita nggak ngampuni berarti kita udah melanggar dong seperti anak muda itu. Betul nggak ya? Nah jadi makanya pada pagi siang hari ini kita mau belajar. Nggak kebetulan tema ini diberikan oleh Ibu Erlina kepada saya. Jangan cari pembenaran diri. Merasa diri paling benar, semua orang salah ya. Jadi agama membuat orang saling berantem. Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan membawa agama, tapi dia membawa kerajaan Allah. Agama itu adalah usaha manusia membuat jembatan menuju ke sorga. Tolong tayangkan, ada enggak gambarnya? Agama adalah usaha manusia supaya manusia bikin jembatan ke sorga supaya bisa sampai ke sorga. Tapi kita tahu ada hukum gravitasi. Semua benda dilempar pasti jatuh ke bawah. Karena Roma 3 ayat 23, semua manusia telah berbuat dosa dan upah dosa adalah maut. Jadi dengan perbuatan baik, dengan beramal, itu agama, betul ya? Enggak bisa, kata Yesaya 64 ayat 6, tolong tayangkan. Yesaya 64 ayat 6. Ya tolong tayangkan deh. Yesaya 64 ayat 6 mengatakan segala perbuatan baikmu, kesalahanmu seperti kain yang kotor di hadapan Tuhan. Jadi segala perbuatan baik manusia merupakan kain yang kotor kata Tuhan. Tuh. Ayat 6. Yesaya 64 ayat 6. Ayat 6 ini ayat 1. Ayat 6. Ini 65. Ya 64. Yesaya 64 ayat yang ke-6. 6. Ya udahlah, itu deh udah pasti. Ya, Yesaya 64 ayat yang ke-6. Ya, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalahan kami seperti kain yang kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan angin. Jadi sejak manusia jatuh di dalam dosa, manusia berusaha mencari Tuhan dengan perbuatan baik, dengan beramal, dengan segala macam ya. Tapi nggak bisa, karena semua perbuatan baik kita itu merupakan kain yang kotor di hadapan Tuhan. Tadi saya katakan agama adalah usaha manusia untuk membuat jembatan menuju sampai ke surga. Tapi kekristenan bukan itu.
Kekristenan adalah usaha Allah dari surga membuat jembatan ke dunia supaya saudara dan saya satu hari kelak kita bisa masuk ke surga. Nah itu namanya kekristenan. Jadi Tuhan buat jembatan. Kita kan sebentar lagi mau merayakan Natal. Sebentar ini kan masa Advent dulu ya di Katolik. Jadi di mana 2000 tahun yang lalu Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Jadi Allah yang maha kudus, Allah yang maha suci, Allah yang maha segala macam, dia mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia, kata Filipi 2 ayat 5 ya. Jadi dia mengosongkan diri menjadi sama dengan manusia. Lah kenapa Tuhan menjadi manusia? Karena yang mau diselamatkan manusia, betul nggak ya? Tapi kalau mau Alkitab tidak, tapi Allah tidak, Allah bisa jadi apa aja, Tuhan bisa ya. Nah makanya ada orang agama lain, orang Katolik, orang Kristen kok bodoh ya, masa manusia disebut Allah? Nggak ada manusia yang bisa jadi Allah, nggak ada ya. Yang ada adalah Allah menjadi manusia. Tuhan mau jadi apa aja bisa, betul nggak? Mau jadi kambing, mau jadi sapi, mau jadi apa bisa, betul nggak? Tapi nggak ada ayat, hei kambing-kambing bertobatlah, ada nggak? Nggak ada kan? Nah di situ, makanya, nah jadi kita belajar pada pagi siang hari ini kita bersyukur, kita memiliki Tuhan yang begitu luar biasa, yang kita akan peringati nanti 24-25 Desember. Yesus tinggalkan sorga, menjadi sama dengan manusia. Dia lahir di kandang yang kotor. Itu melambangkan hati-hati manusia yang kotor. Dia mau tinggal dalam diri kita karena kasih Tuhan kepada saudara dan saya. Dia tidak mau melihat saudara dan saya binasa. Nah makanya kita lihat anak muda tadi. Dia suruh pilih. Tadi kan ada gambar, mau pilih duit apa mau pilih Tuhan. Dia lebih memilih duit. Nah di situ. Uang gak bisa bawa kita ke sorga. Kalau uang bisa bawa ke sorga, orang yang terkaya, Bill Gates apa, duluan dong masuk ke surga, betul nggak ya? Nah di situ, makanya kita belajar pada siang hari ini, uang itu baik ya, tapi kita jangan jadi hamba uang. Jangan jadi tuan ya, uang itu nggak boleh. Tapi uang itu harus menjadi hamba saudara dan saya ya. Nah jadi yang harus jadi tuan, Tuhan Yesus Kristus saudara dan saya. Jadi anak muda itu tadi dia lebih mengtuhankan uangnya daripada Tuhannya. Padahal dia sedang berhadapan dengan Allah yang menciptakan langit dan bumi, lautan dan segala isinya. Yang menciptakan anak muda itu juga, yang memberkati anak muda itu. Tapi anak muda itu ketika ketemu Yesus, dia panggilnya guru. Nah di situ. Jadi dia tanya, apalagi si guru yang aku udah perbuat. Nah karena dia hanya hidup di dalam hukum Taurat. Hukum Taurat itu tidak menyelamatkan. Tapi hukum Taurat itu mengajarkan saudara dan untuk berbuat baik ya, supaya kita menjadi lebih baik. Tapi nggak bisa menyelamatkan hukum Taurat tuh 5 kitab ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, 5 kitab pertama. Nah itu. Jadi itu hanya diberikan supaya manusia tahu bahwa di dalam diri manusia ada satu penyakit. Namanya DOSA. Makanya diberikan hukum Taurat. Nah jadi setelah kita tahu, umpamanya kita ke dokter, dicek di ronsen, oh lu ada penyakit ini. Nah alat ronsen itu gak bisa menyembuhkan kita. Harus dokter kasih apa lagi. Nah demikian juga dengan dosa. Di perjanjian baru, Yesus datang. Lahir, mati, bangkit, naik ke surga. Mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa saudara dan saya. Ya. Dia tebus dosa saudara. Dia bayar. Seharusnya saudara dan saya dihukum. Seharusnya saudara dan saya dipaku di atas kayu salib. Tapi dia gantikan saudara dan saya. Supaya saudara dan saya tidak dihukum. Jadi agama itu hanya mengajarkan supaya saudara dan saya baik, amal perbuatan, nanti ada timbangan. Kalau timbangan kita baik itu katanya masuk surga. Enggak bisa, di surga itu tidak ada dosa sedikit pun, enggak ada. Karena Allah kita Allah yang kudus ya. Jadi kita bersyukur Yesus telah mati bagi saudara dan saya untuk menebus. Yang tadinya kita jauh dari Tuhan, sekarang kita jadi dekat. Yang tadinya kita musuh Allah, sekarang jadi sahabatnya Allah. Yang tadinya kita tinggal dalam kegelapan, sekarang kita tinggal dalam terangnya Kristus. Nah jadi kita boleh belajar lewat perikop yang tadi kita baca itu. Anak muda itu kaya. Orang dunia pasti kalau cari mantu, yang begitu dong, betul gak ya? Ibu-ibu betul gak mau cari mantu seperti Nah pasti dicari oleh ibu-ibu ya. Tapi ternyata
dia nggak mau Tuhan pilih, nggak mau, maunya duitnya. Duitnya nggak bisa menyelamatkan tuh, ibu ketawa. Berarti nggak jadi dong bu, nggak jadi dipilih ya, nggak jadi dipilih. Ya, kita bersyukur ya. Firman Tuhan itu merupakan pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi setiap hari firman Tuhan itu kita perlu baca karena merupakan pelita. Kita nggak tahu ujungnya karena kita berjalan dalam kronos. Tapi Yesus berjalan dalam kairos. Jadi Tuhan udah tahu di ujungnya. Bapak Ibu nanti mau kemana, dia udah tahu. Karena ulangan 11 ayat 12 tadi ya. Makanya kita jangan sok tahu ya. Makanya di situ. Makanya kita belajar. Jangan cari pembenaran diri. Tuhan Yesus datang ke dunia bukan bawa agama. Agama mengajarkan perbuatan baik supaya saudara hidup lebih baik. Betul itu. Tapi Yesus bukan hanya mengajarkan perbuatan baik, bukan mengajarkan jalan yang sudah saudara dan saya tahu. Dia mengajarkan jalan yang belum tahu. Karena dia adalah Alfa dan Omega. Tadi ulangan 11 ayat yang ke-12. Dia udah tahu di ujungnya. Bapak Ibu nanti mau diberkati apa, dapat apa, bisa beli mobil baru, apa gimana ya. Ada semua, Tuhan sudah tahu gitu ya. Makanya kita mau belajar, orang muda itu bodoh, betul gak ya? Nah coba, berarti orang muda itu pelit, betul gak ya? Nah dia lebih terikat dengan hartanya. Tuhan mau supaya saudara dan saya mengumpulkan harta di sorga ya. Supaya ngengat karat, kata kitab Matius, tidak mengitukannya. Semua orang di dunia ini kan duit juga, saya juga butuh duit ya. Tapi jangan duit itu jadi Tuhan ya, jangan kita terikat kepada duit itu ya. Kita harus mengumpulkan harta di sorga. 1 Timotius 6 ayat 18 dan 19, tolong tayangkan. Nah bagaimana caranya mengumpulkan harta di sorga? 1 Timotius 6. 1 Timotius 6, ya tolong mana? 1 Timotius 6 ya lama. Mana 1 Timotius 6 bro? Enggak ada. Ya udah saya bacain aja deh. 1 Timotius 6 ayat 18, 19 dan 20. Peringatkanlah agar, tadi dulu, ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi dalam kebajikan. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Tuh di situ ya. Jadi kalau selama ini ya orang tuh ngumpulin duit banyak kan di dunia ya. Ibu juga depositonya banyak ya. Nah tapi kita harus ngumpulin harta di sorga ya. Saya berikan satu ilustrasi. Ada dua orang, satu kaya banget ya. Dia punya pembantu juga, tapi pembantunya itu ya kalau dia lihat pembantu sebelah belum gajian, dia suka, nih udah pakai dulu deh duit gue, kata dia bilang gitu. Dia suka ngasih pembantunya itu. Tapi si orang kaya ini pelit banget. Nah satu kali orang kaya itu mati ya. Nah dia ketika sampai di sorga, dia tanya, malaikat, kata kan ada pintu surga, ada Petrus. Petrus kata, rumah gue di mana nih? Gue kan kaya nih, punya di rumah juga punya segala macam. Terus dia bawa ke jalan di sana. Makin lama makin kecil ke RSSS tuh. Kan ada rumah RSS kecil. Loh saya di dunia kaya, kok sekarang rumahnya kok RSSS, dia bilang. Ya karena kamu nggak mengumpulkan harta di surga selama tinggal di dunia. Nah tapi nggak lama pembantu itu meninggal juga. Ketika sampai di surga, dia tanya, Petrus rumah saya di mana? Ternyata di Boulevard. Lah si bosnya kaget, masa pembantu gua rumahnya di Boulevard? Gua di gang. Lah karena kamu selama dunia ini hanya ngumpulin harta di surganya, nggak pernah. Kalau si ibu ini dia sering tolong orang yang susah-susah. Tuh tadi kan 1 Timotius 6 ayat tuh mengumpulkan harta sebagai dasar yang baik dari situ. Makanya kita sebagai umat Katolik kita juga mau berbagi. Karena kita kan sering kan ada bakso segala macam ya. Nah kita juga sering ke
penjara, kemana. Karena firman Tuhan dalam Matius 25 mengatakan, ketika aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Ketika aku lapar, engkau makan. Nanti baca deh itu ya. Ketika aku haus, engkau memberi aku minuman. Ya. Nah sekarang ada teman saya. Dia dulu sangat beragama sekali. Tetapi sekarang dia udah ikut Tuhan Yesus. Ya. Karena dia tidak mau hanya tahu jalan yang benar. Dia ingin tahu jalan kebenaran. Saya panggil Bapak dia, tolong kesaksian. Kebenaran. Kalau jalan benar itu jalan yang sudah saudara dan saya tahu. Tapi Yesus mengajarkan jalan yang sudah saudara dan saya tahu dan yang belum tahu. Nah, dia adalah Alfa dan Omega. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita nyanyi satu pujian, Selidikilah Aku. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian, Selidikilah Aku, Lihat Hatiku. Biar Tuhan melihat hati kita. Karena 1 Samuel 16 ayat 7 mengatakan manusia melihat apa yang dilihat. Tapi Tuhan melihat hati. Ya, kita nyanyi lagu ini dengan iman. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang maha tahu Tuhan. Dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis, tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Sekali lagi dari awal kita nyanyi, selidiki aku Tuhan, lihat hatiku. Apakah hatiku ini terikat dengan dunia atau terikat dengan Engkau Tuhan? Engkau yang maha tahu. Yuk, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Katakanlah kulihat, Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis-habis, tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. kita akan berdoa biar musik saja. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, Engkau tilik setiap kami. Kami sering menganggap diri kami paling benar Tuhan. Seperti anak muda itu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami belum menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di mana firman Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Tapi pemuda ini lebih mengasihi uangnya daripada Tuhan. Kami juga sering demikian Tuhan. Kami sering lebih mengasihi dunia daripada Engkau. Engkau tilik hati kami. Mungkin selama ini kami telah jatuh begitu dalam.
Tolong ingatkan kami untuk berbalik kepada Engkau. Mungkin selama ini kami sering tidak sadar bahwa apa yang kami imani selama ini sudah salah Tuhan. Karena Engkau yang maha tahu. Panggil kami Tuhan untuk dekat kembali melekat kepada Engkau. Karena dunia itu begitu berbahaya. Kami tahu Tuhan, Engkau mengajarkan bukan hanya jalan yang benar, tapi jalan kebenaran. Jalan yang belum saudara dan saya tahu. Karena Engkau adalah Alfa dan Omega. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi besok, lusa, minggu depan, apapun. Tapi Engkau sudah tahu Tuhan. Kami mau berjalan bersama Tuhan. Karena dunia itu begitu berbahaya. Dunia mau menyeret kami selalu jatuh di dalam dosa. Tapi Engkau mengingatkan kami. Karena Engkau begitu baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Tolong Engkau lihat anak-anak-Mu yang hadir pada pagi siang hari ini Tuhan. Demikian juga dengan doa-doa syafaat yang mereka tulis Tuhan. Tolong Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang maha tahu. Firman-Mu berkata, mintalah maka engkau akan mendapat, carilah maka engkau akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Tuhan, kami datang pada siang hari ini. Tolong koreksi Tuhan hati dan pikiran kami yang kotor ini Tuhan. Supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Supaya hidup kami dikuasai oleh firman Tuhan. Bukan kami hanya tahu firman, tapi kami mau hanya hidup kami dikuasai oleh firman-Mu. Tuhan juga mengulurkan tangan untuk doa-doa syafaat yang mereka tulis. Yang berbeban berat Tuhan angkat. Yang mengalami jalan buntu Tuhan bukakan jalan keluar. Yang sakit Tuhan jamah oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus. Karena tubuh kami bukan milik sarang penyakit. Segala sakit penyakit, virus, kuman, bakteri kami mau tolak keluar dari tubuh kami. Karena tubuh kami telah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus 2000 tahun lalu di atas kayu salib. Dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus kami imani sakit penyakit kami telah disembuhkan. Apapun masalah kami, mungkin saat ini sedang bergumul dengan masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah dengan anak, mantu atau cucu kami, Tuhan tolong berikan jalan keluar. Karena firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, I am the way. Jadi kepada siapa lagi kita minta tolong selain kepada Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan tidak akan memberikan batu kepada anak-anak yang minta roti. Terima kasih Tuhan, karena kami ini adalah anak-anak-Mu. Berikan kepada kami untuk menjadi anak-anak yang taat, dengar akan Tuhan, dan menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati Tuhan bangsa Indonesia ini Tuhan, terutama menjelang pemilu ini, di mana suhu politik sedang meningkat. Kami percaya Tuhan yang punya kuasa atas surga dan bumi Tuhan. Karena firman Tuhan di dalam Yohanes 28 ayat 18 mengatakan, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepada Engkau. Biar Tuhan jamah Tuhan bangsa Indonesia ini untuk bisa memilih presiden, pemimpin yang takut akan Tuhan. Lebih mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi. Saya percaya Tuhan bahwa Indonesia akan memiliki presiden yang takut akan Tuhan. Di mana Tuhan tahu Indonesia saat ini keadaannya, Tuhan yang tahu Tuhan. Kami juga berdoa untuk perang yang sedang terjadi di Timur Tengah antara Israel dengan Hamas. Biar mereka boleh berdamai Tuhan. Karena peperangan ini bukan berasal dari Tuhan. Iblis ingin membuat perpecahan. Tapi Tuhan adalah Raja Damai, kata Yesaya 9. Tuhan ingin semua penduduk di dunia itu hidup dalam kedamaian. Demikian juga peperangan antara Ukraina dan Rusia. Tuhan tolong agar mereka disadarkan Tuhan, agar mereka ada perdamaian. Ketika bangsa Israel diserang oleh Hamas, bangsa Israel itu belum seluruhnya percaya kepada Tuhan Yesus. Hanya 2%. Mereka hidup dalam hukum Taurat. Hukum Taurat itu gigi ganti gigi, mata ganti mata. Maka ketika bangsa Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober, dia balas. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Kita berdoa agar Hamas juga, agar Israel juga bertobat Tuhan. Agar mereka juga boleh diselamatkan. Karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita bukan untuk saling membunuh. Firman Tuhan mengatakan, kasihilah musuhmu, doakanlah musuhmu. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena pembalasan adalah hakku, kata Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak untuk semua apa yang telah Tuhan kami dapat pada siang hari ini. Kami juga berdoa untuk persekutuan doa di Kintaigon ini Tuhan. Biar banyak orang-orang datang kepadamu dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati Tuhan biarawan-biarawati di tempat ini yang melayani Engkau Tuhan. Agar
mereka membawa domba-dombanya ke padang rumput yang hijau dan mata air yang tenang. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk kedamaian di dunia ini. Karena ketika ada kedamaian, maka kami bisa melihat Tuhan yang begitu luar biasa. Karena Tuhan menghendaki ada kedamaian. Karena Engkau adalah Raja Damai. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siapa yang diberkati Tuhan dengan firman Tuhan? Amin. Ketika kita diberkati Tuhan, biarlah kita boleh memberikan dengan sukacita. Amin. Amin. Mari kita lanjutkan dengan persembahan. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku. Ku berikan hidupku Kepadamu Tuhan selama-lamanya. kepadamu Tuhanku. Boleh kita sejenak kita dengarkan pengumuman. Kami persilakan Tante Vince. Shalom. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang hari ini sudah hadir. Sungguh luar biasa, sudah memenuhi bangku. Cuma ada beberapa, nanti besok lebih penuh dari ini. Amin. Puji Tuhan, luar biasa. Terima kasih kepada Bapak Haryanto Onggo, sabdanya yang menghidupkan, meneguhkan, dan juga mengingatkan kita semua, sabdanya yang hidup. Dan terima kasih kepada Ibu Kiandi yang memberikan kesaksian, juga Bapak Gilang ya, Pak Gilang yang memberikan kesaksian dan menjadi kita mendapatkan sahabat lagi, yaitu Pak Gilang, yaitu sahabat Yesus yang luar biasa. Tidak mudah saya rasa Pak Gilang bergumul, tapi Tuhan Yesus baik. Luar biasa. Kepada tim pujian kami mengucapkan terima kasih pada Bro Ari dan juga semua tim. Dan pemain keyboard Ibu Anita Anggoman dan LCD proyektor si Sinta dan juga Bro Alvin sebagai soundman ya Vin. Nah kepada para petugas semua, kolektan dan juga penerima tamu dan semua yang hadir hari ini yang melayani Tuhan, terima kasih, Tuhan memberkati. Kamis malam tanggal 30 November ada renungan dengan Bapak ya, dengan Bapak Ferdi Sutiono dengan tema dengan tema kami perlukan keajaiban-Mu Tuhan.
silakan hadir. Bapak Ibu semua yang sempat juga malam mungkin anak mantu silakan hadir. Selasa pagi tanggal 5 Desember jam 10 di tempat ini ada renungan tanggal 5 itu justru oleh Bapak Ferry Lubis. Ya, Bapak Ferry Lubis dengan tema bergabung dalam komunitas adalah salah satu sekolah kehidupan. PDKK Santo Yakobus mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama merayakan Natal dan Tahun Baru tanggal 6 Januari 2024 bersama Romo Romanus, Romo Steve dan Pak Bunyamin Ratu di P2 mulai jam 5. Tapi lebih jelasnya saya undang Ibu Ketua Ibu Herlina, silakan. Shalom, minta waktunya sebentar ya Bapak Ibu Saudara sekalian. PDPKK seperti biasa setiap tahun kami mengadakan perayaan Natal dan Tahun Baru. Perayaan Natal biasanya identik dengan berhappy-happy ya, Tuhan Yesus ulang tahun dan sebagainya. Dan kita selalu berbagi dengan orang-orang miskin. Kali ini juga kita sama, kita merayakan Natal mau berbagi dengan orang miskin. Intinya bukan merayakan hari Natalnya kelahiran Tuhan Yesus sendiri. Saya percaya Tuhan Yesus juga tidak menghendaki itu. Tuhan lebih memilih hal yang lebih positif daripada merayakan ulang tahunnya ya. Nah kali ini selain berbagi dengan 100 orang miskin, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara. Karena apa? Kami ini adalah komunitas persekutuan doa. Jadi sudah layak dan sepantasnya kalau kita wajib setiap dari kita berdoa bagi bangsa dan negara, apalagi di bulan Februari itu adalah bulan penentuan siapa presiden dan wakil presiden kita. Bapak Ibu, kita tahu ya sekarang ini dilema sekali. Banyak sekali hoaks di mana-mana ya. Sampai kita bingung, loh kok jadi ke sana, loh kok jadi ke situ. Tapi kita tahu kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang akan memberikan yang terbaik dan melawat bangsa dan negara ini. Di sini kita mau ajak Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin sekitar 600 orang lebih akan kita undang untuk memenuhi aula lantai 5 di Pegangsaan 2, sekolahan Pegangsaan 2, bukan di sini ya, jangan salah, bukan juga di Gereja Yakobus, tapi di Pegangsaan 2 lantai 5 untuk bersama-sama berdoa bagi bangsa dan negara sehingga Tuhan melawat Indonesia, Tuhan mengirimkan presiden dan wakil presiden yang takut akan Tuhan, yang benar-benar punya hati yang tulus mencintai bangsa dan negara ini, bukan yang abal-abal ya Bapak Ibu. Kami percaya kalau 2000 tahun yang lalu 10 orang percaya meminta kepada Tuhan, Yeriko tidak akan dimusnahkan, Sodom dan Gomora tidak akan dimusnahkan. Saya percaya di Indonesia ini lebih dari 10 orang yang berdoa, apalagi 600 orang berdoa untuk bangsa dan negara. Tuhan akan melawat Indonesia ya Bapak Ibu. Ya. Nah, satu lagi bonusnya adalah apa tadi, merayakan, berbagi dengan orang miskin dan juga berdoa bagi bangsa negara. Bonusnya adalah pelayanan doa. Kita akan mengadakan pelayanan doa bersama Bapak Benyamin Ratu, bersama Romo Steve Winarto dan Romo Romanus sebagai moderator PDKK Santo Yakobus. Mari Bapak Ibu, ajak semuanya, mau anaknya, mau mantunya, mau tetangganya ya Pak Gilang, tolong diajak teman-temannya Pak Gilang untuk bersama-sama ya merayakan Natal dan juga berdoa bagi bangsa dan negara dan juga ada pelayanan doa bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan ya. Nah dimulai jam 5 sore, jam 5 sore kenapa kita mau makan bersama? Kita mau makan bersama, namanya perayaan ya, ada makanan. Setelah itu jam 6 tepat kita akan mulai acaranya, termasuk ada dari Yayasan Prima Unggul. Mungkin tahun lalu yang Bapak Ibu pernah lihat ya, kali ini mereka juga akan berkiprah ya. Karena anak-anak Yayasan Prima Unggul ini luar biasa. Mereka seperti halnya suara mahardikanya Guru Soekarno Putra, tapi mereka adalah bibit-bibit muda yang berguna bagi bangsa dan negara. Mari. Ingat ya, diagendakan hari Sabtu tanggal 6 Januari mulai jam 5 ya di Aula Lantai 5 Pegangsaan 2, jangan lupa. Dan itu semuanya adalah free, gratis buat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Ibu Herlina. Dan ada satu lagi SOS doa. Ya, SOS doa bisa ditayangkan?
Ada. SOS doa ini bagi Bapak Ibu yang sangat membutuhkan pelayanan dalam keadaan 1 hari 24 jam. Kami dari Santo Yakobus ya. Nah, dari SOS Santo Yakobus melayani Bapak Ibu sekalian mungkin dari rasa takut atau apapun masalah 24 jam dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam. Hubungi 0888 550 1028. Tuhan Yesus memberkati. Kepada Bapak Ibu yang pertama kali baru hadir, silakan berdiri. Ada? Ya, sahabat Yesus yang baru, dalam Yesus kita bersaudara. Dan pada Bapak Ibu yang nanti secara khusus ingin didoakan, dipersilakan menghubungi pengurus. Terima kasih Tante Vince. Saya minta waktu sedikit saja. Saya bawa flyers dari BPKKJ untuk Natal Keluarga Renakel tanggal 24, 25, 26 di Natal Keluarga di 5G bersama dengan Paternario SPD. Mungkin Bapak Ibu atau Koko Cici mereka yang kepingin mungkin bisa hubungin Ari atau Ibu Anita pemain musik. Flyersnya ada di sini dan di belakang ada separuh. Kita tidak bawa banyak. Kalau yang berkeinginan. Itu saja dari saya. Kenapa saya taruh meja di sini? Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mari kita bangkit berdiri, kita sama-sama celebration. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to. Sama-sama bilang umur panjang, umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan selama-lamanya. Umur panjang sekali lagi, umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan selama-lamanya. Tiup dulu ya, sama-sama tiup. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Pengurus disuruh maju, pengurus juga ulang tahun, maju semuanya, maju. Pengurus yang di belakang. Oh ya, silakan duduk, silakan duduk. Mungkin yang ada yang berulang tahun di bulan November, boleh angkat tangan, maju juga. Biar didoakan ulang tahun atau HUP, boleh? Di bulan November. Mari sini, mari sini, mari sini, mari sini. Mari sini yang ulang tahun. Hah? Gak apa-apa, mari. Sini, yang berulang tahun pribadi maupun HUP di bulan November, mari sini. Pak Onggo, mari kita berdoa dulu ya. Pak Onggo, mari berdoa. Kita bangkit berdiri, kita arahkan tangan kita kepada mereka yang berbahagia, yang Tuhan tambahkan umurnya 1 tahun lagi. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih di mana pada hari ini saudara-saudara kami dan pada bulan ini
saudara-saudara kami boleh Tuhan tambahkan 1 tahun lagi umurnya kepada mereka. Kami berdoa bukan hanya Tuhan tambahkan umur, Tuhan tambahkan kesehatan, Tuhan tambahkan kebijaksanaan, Tuhan tambahkan roh pengenalan akan Tuhan. Berikan mereka supaya hidup roh takut akan Tuhan. Jadikan hidup mereka berdampak, jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan mereka Tuhan. Berkati pelayanan mereka Tuhan. Sehingga apapun yang mereka perbuat boleh berhasil. Karena ada tangan Tuhan yang kuat membawa dari satu kemenangan ke kemenangan yang lain. Inilah doa-doa kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ini sebelum selamat. Ibu udah ya, yuk selamat yuk. Potong kue. Oke, simbol aja ya. Oke, foto diabadikan dulu. 1, 2, 3. Terima kasih. Baik. Silakan duduk. Kita akan akhiri persekutuan siang hari ini. Terima kasih Yesus. Kalau dari pagi hingga siang hari ini kita sudah berdoa, memuji Engkau, bahkan memuji menyembah Engkau Yesus lebih dalam lagi. Engkau tahu isi hati kami, kiranya kami kembali dari tempat ini, kami memperoleh berkat-berkat Tuhan. Hanya Engkau Tuhan Juru Selamat kami yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Santo Yakobus doakanlah. Santo Andreas Kim Taegon. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Boleh pengurusnya dari tadi Ari panggil. Mari, sambil kita tutup kita menyanyikan tiada terukur. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita minta waktunya sebentar ya, pengurus cepetan hadir ke depan, kita mau foto bersama para pengurus. Setelah itu kita ada santapan di belakang sana. Mohon Bapak Ibu jangan pulang, silahkan menikmati, kita berkomunikasi bersama. Jangan pulang dulu, ada makanan kita boleh nikmati sama-sama. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu. Takkan berhenti ku memuji namamu. Silakan boleh menikmati besar kasih. Kami boleh, Bapak Ibu boleh menikmati makanan siang di sebelah, di belakang. Silakan. Teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya ya. Saya benar-benar terharu. Semestinya nggak usah dibelikan kue tart dan sebagainya. Terima kasih, Tuhan berkati. Silakan Bapak Ibu ke belakang.